Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan pencari emas dan veteran perang musim dingin Atami Corpy tinggal sendirian di hutan belantara Lapland yang terpencil. Dia menggali emas dan mengumpulkan bongkahan emas dalam jumlahan besar. Atami kemudian berangkat ke kota terdekat dengan anjingnya yang setia. Dalam perjalanan, Atami bertemu dengan sekelompok tentara yang bernama Bruno Hedlov yang sangat kejam. Mereka telah menghancurkan pemukiman dalam retreat mereka dan menahan beberapa wanita. Lantas bagaimanakah alur ceritanya? Apakah ia mampu bertahan dan mempertahankan emasnya atau malah sebaliknya? Still in Nox TV. Pada tahun 1944, Uni Soviet dan Finlandia memutuskan untuk melakukan kegiatan senjata dengan tentara Nazi, dan berkat keputusan ini maka tentara Nazi harus mundur dari wilayah tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan Atami Corpy yang merupakan mantan komandan pasukan khusus. Dia adalah tentara paling kuat yang pernah dimiliki Finlandia, namun ketika usianya semakin tua, Atami memilih untuk pensiun dan menjadi penambang emas. Dia kali ini menambang di wilayah bernama Lapland yang merupakan bekas medan perang. Atami sendiri tidak pernah pulang ke rumahnya. Dia selalu menggembel di pertambangan. Selain berbekal tenda untuk tidur, Atami juga ditemani oleh anjing dan kuda kesayangannya. Suatu hari, Atami mendapatkan rezeki nomplok saat menggali tanah. Biasanya dia cuma mendapatkan serpihan emas kecil di dalam sungai, tapi kali ini dia benar-benar menemukan bongkahan emas yang sangat besar. Dengan emas sebesar itu, Atami tidak perlu repot-repot bekerja lagi. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk pulang setelah mengumpulkan semua bongkahan emas. Namun dalam perjalanannya, dia harus berpapasan dengan pasukan Nazi yang sedang mudik ke Jerman. Antek-antek Hitler ini mempersilahkan Atami untuk lewat, walaupun sambil menertawakan kakek tua itu. Mereka membiarkan Atami karena tidak boleh lagi membunuh, apalagi setelah melakukan gencatan senjata. Alhasil, Atami pun berkuda dengan sangat santai, tapi di sepanjang jalan dia harus menyaksikan mayat-mayat yang digantung dengan sangat keji. Mereka adalah korban perang yang belum dimakamkan. Selain mayat, Atami juga kembali berjumpa dengan tentara Nazi. Namun dia tiba-tiba dihentikan oleh pemimpin mereka, sebut saja dia si tentara. Mau tidak mau, Atami pun harus turun dari kudanya. Where you think you go? Si tentara kemudian menggeledah kuda dan tas milik Atami yang semuanya berisi emas. Tentara ini pun berniat untuk menghabisi Atami agar dia bisa membawa bongkahan emas tersebut ke negaranya. Tapi dia tidak tahu kalau yang sedang dihadapi adalah manusia paling beringas yang pernah ada. Atami yang sudah geram pun langsung membrutal tanpa ampun. Dan hanya dengan sebilah pisau dia membunuh semua tentara itu. Keributan tersebut pun terdengar oleh atasannya yang bernama Bruno. Dia dikenal sebagai komandan peleton yang sangat keji. Saat mengecek tempat kejadian, Bruno menemukan sebongkah emas yang tidak lain adalah milik Atami. Setelah melihat anak buahnya yang terbunuh, Atami pun langsung mengejar si kakek tua dan menembaknya dengan tank baja. Untung saja Atami dan kudanya bergerak dengan gesit sehingga dia selamat dari serangan itu. Tapi sialnya dia malah terjebak di ladang ranjau yang membuatnya terkena ledakan.
Namun naas, kuda yang ditunggangi menginjak sebuah ranjau yang sudah dipasang oleh Bruno dan pasukannya. Bruno yang sudah sadar akan hal tersebut pun menghampiri Atami, dan ia melihat Atami sedang mengumpulkan bongkahan emas yang berserakan akibat ledakan tadi. Setelah semua emas dimasukkan ke dalam tas, Wolf hendak menghabisinya. Untuk memastikan adanya sebuah ranjau atau tidak, Bruno menyuruh satu anak buahnya untuk mengeceknya. Tak sampai di situ saja, Bruno kemudian menyuruh dua anak buahnya untuk kembali mengecek ranjaunya. Kemudian setelah ledakan, Bruno sudah tidak melihat keberadaan Atami. Lalu di situ Bruno menyuruh Wolf agar dia memanggil tawanan si wanita yang mereka bawa. Bruno juga di situ menemukan sebuah kalung milik Atami dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menyuruh wanita tadi agar berjalan di depan mereka. Hal ini perlu dilakukan supaya kalau ada sebuah ranjau lagi pasti akan lebih dulu meledakkan dua wanita tersebut. Saat di tengah perjalanan, Wolf mengatakan kepada Bruno tentang kepemilikan kalung itu. Ia mengatakan kalau Jenderal menyuruh agar Bruno dan yang lainnya untuk segera kembali ke markas. Karena menurut Jenderal, Bruno dan yang lainnya sangat beruntung, lalu yang tewas hanya 7 orang saja. Wolf kemudian memberitahu Bruno siapa Atami itu sebenarnya, dan dia pun menceritakan apa yang sudah diceritakan oleh Jenderal, bahwa Atami dulunya adalah seorang komandan yang paling ditakuti di Finlandia. Semenjak kehilangan seluruh anggota keluarga, Atami menjadi orang yang sangat-sangat pendendam dan menjadi prajurit yang sangat kejam. Kemudian Atami ditugaskan untuk mengejar patroli pasukan Rusia dan dia berhasil menghabisi semuanya. Hingga pasukan Rusia menjuluki Atami sebagai Sang Abadi. Setelah mendengar cerita tersebut, bukannya takut, Bruno justru menganggap kalau cerita itu dilebih-lebihkan dan dia memutuskan untuk mengejar Atami daripada kembali ke markas sesuai perintah Jenderal karena Bruno mengincar emas milik Atami. Di sisi lain, Atami yang terlihat sudah jauh dari Bruno memutuskan untuk beristirahat dan mengobati lukanya. Lalu Atami pun sempat tertidur. Kemudian pasukan Bruno sudah mulai mendekat dan Atami bersembunyi dengan sangat hati-hati. Atami yang tidak ingin keberadaannya tercium oleh anjing pelacak, dia pun memutuskan untuk bergelantung di bawah truk mereka dan membocorkan bahan bakar truk agar minyak menghilangkan aroma tubuhnya. Pasukan Bruno sempat terhenti karena anjing pelacak mereka mencium adanya minyak. Bruno dan pasukannya pun menunggu Atami sampai naik ke permukaan karena bagaimanapun manusia tetap membutuhkan udara untuk bernafas. Setelah dirasa Atami sudah tewas di dalam sungai itu, Bruno menyuruh 3 orang anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emasnya. Kemudian 1 orang lagi mencoba untuk menyelam dan hasilnya sama saja. Karena ketakutan melihat keduanya mati saat menyelam, prajurit itu pun mencoba melarikan diri dari sungai tersebut dan inilah yang terjadi. Ternyata prajurit itu tidak berniat untuk melarikan diri, tetapi karena perahunya ditarik oleh Atami sehingga Bruno melihat seolah-olah prajuritnya melarikan diri.
Tidak lama setelah itu, anjing milik Atami mendekati Bruno dan pasukannya. Di situ Bruno mempunyai ide bagaimana cara menemukan Atami, yaitu dengan cara menggunakan anjing milik Atami tersebut. Dan singkat cerita, Atami pun mampu menjauh dari kejaran Bruno dan kawan-kawannya. Karena ingin cepat-cepat menjual emasnya, dia pun mendatangi kota terdekat. Namun setibanya di sana, semua rumah warga sudah terbakar habis. Ia pun terkejut bukan main karena tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Atami memilih tidur di rumah kosong. Di sana ia mengingat kembali masa-masa perang yang terkadang membuatnya sedih. Lalu saat Atami hampir pulas, tiba-tiba dia mendengar suara anjingnya, dan beberapa saat kemudian anjing kesayangannya muncul sambil membawa sesuatu yang ternyata adalah bom. Tapi kali ini Atami tidak bisa menghindari jebakan tersebut. Tidak hanya itu, dia juga harus menahan siksaan dari Bruno yang menggantungnya di tiang jalan. Lalu setelah beberapa detik, tubuh Atami menjadi kaku, dan setelah dicek oleh Bruno, kakek tua ini benar-benar mati. Namun selepas kepergian Bruno, Atami kembali bernafas. Dia kemudian menusuk besi ke kakinya agar dia bisa menopang tubuhnya sampai pagi. Dan dengan begitu, dia bisa bertahan hidup sampai ada pesawat yang lewat. Berkat angin dari pesawat, akhirnya Atami bisa terlepas dari tiang. Walaupun dia harus berhadapan dengan dua pilot Nazi yang baru saja mendarat. Salah satu pilot yang bernama Muller kemudian menodongkan pistol ke arah Atami. Tapi dengan sigap, kakek brutal itu membunuhnya hanya dengan satu kaki. Dan setelah kematian Muller, kini giliran pilot yang bernama Charles menjadi korban kebrutalan Atami. Dengan santainya, kakek ini menghantam kepala Charles sampai bocor. Atami tidak langsung membunuhnya karena dia masih membutuhkan tumpangan untuk balas dendam kepada Bruno. Atami pun kemudian bertukar pakaian dengan Charles, namun sebelumnya dia membersihkan luka-luka di tubuhnya terlebih dahulu. Dengan luka sebanyak itu, seharusnya Atami sudah lama mati, tapi entah bagaimana energinya lebih kuat dari kakek Sugiono. Singkat cerita, Atami mengirim pesawat milik Charles untuk mencegat Bruno dan rombongannya. Dan tidak hanya menghalangi jalan, dia juga telah menghabisi Charles di dalam pesawat. Sontak Bruno CS pun terkejut sekaligus merinding. Bruno yang sudah ketakutan akhirnya menyuruh rombongannya untuk segera pergi. Dia tidak mau mati konyol di tangan kakek brutal. Di sisi lain, para tawanan justru terlihat senang. Sebagai sesama orang Finlandia, wanita ini percaya kalau Atami benar-benar kembali. Menurutnya, orang seperti itu tidak akan pernah berhenti begitu saja. Dia akan mengejar siapapun yang berani mengusiknya. This is not about who's the strongest. Dan benar saja, selepas wanita itu berbicara, kedua penjaga tawanan tiba-tiba diserang secara misterius. Kemudian Atami muncul dari bawah mobil dan tanpa membuang banyak waktu, dia segera memberikan senjata kepada para tawanan sehingga mereka bisa membrutal berjamaah. Tapi sebelum itu, Atami dan si wanita harus membajak mobil tawanan tersebut. Setelah membajak mobil, Atami melompat ke atas tank baja, sedangkan si wanita dia menyamakan posisi mobilnya dengan truk yang membawa tentara di depannya. Lalu para tawanan pun langsung membabi buta dengan menembak tentara di truk tersebut. Sementara itu, Atami sedang berusaha menghancurkan tank baja dan Bruno yang menyadari pun segera menjatuhkan si kakek dari atas tank. Namun dengan kekuatan penuh, Atami mampu naik lagi ke atas tank lalu baku hantam dengan Wolf. Keep going. Tapi karena jalan yang berbatu, mereka berdua pun terjatuh. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Atami untuk menghajar Wolf tanpa ampun. Dan ketika dia akan membunuhnya, tiba-tiba ada dua sepeda motor menghampiri Atami. Tak lama kemudian datanglah dua prajurit patroli yang berada di barisan belakang. Lalu Atami menggunakan motor tersebut untuk mengejar Bruno, sedangkan Wolf akan diberi pelajaran kepada si wanita dan teman-temannya. Saat sampai di pesawat, Bruno menghabisi salah satu rekannya. Hal ini dilakukan supaya emasnya tidak terbagi banyak kepada banyak pihak. Setelah itu, Bruno dan seorang pilot di situ segera kembali ke markas. Tanpa diduga, Atami sudah sampai di sana dan menembaki pesawat mereka hingga mengenai sang pilot.
Ketika pesawat sudah lepas landas, ternyata Atami sudah berada di bagian bawah pesawat dengan menggunakan senjatanya untuk bergelantungan. Dengan sekuat tenaga, Atami berusaha merusak pesawat hingga akhirnya dia berhasil masuk. Tak lama setelah itu, sang pilot pesawat tersebut pun ternyata sudah tewas yang mengakibatkan pesawat kehilangan kendali. Di sisi lain, terlihat si wanita dan teman-temannya menemui prajurit Finlandia untuk menyerahkan Wolf yang masih hidup. Missä natsit ovat? Kaikki muut ovat kuolleet. Helvetis. Kembali ke Atami, beruntungnya pesawat yang ia naiki itu terjatuh di genangan rawa yang cukup dalam sehingga pesawat tidak meledak dan Atami pun berhasil selamat. Di akhir film diperlihatkan Atami yang mendatangi sebuah bank di Finlandia untuk menjual bongkahan emas yang dia dapatkan, dan film pun berakhir. Seteleitä.